Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil muhtaramin jamaah sholat maghrib Masjid Muhajirin Agung no pusat ya pusat rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembacaan kitab yang disusun oleh Imam As-Suyuti, kemudian disarahi oleh Imam Nawawi yang berasal dari Banten, yaitu masih mbahnya wakil presiden sekarang. Nah, ini kalau pas kemarin masalah wasiat Nabi, wasiatnya Rasul kepada Sayyidina Ali yang cuma 10 halaman saja, 15 kali pertemuan. Ini ada banyak halaman yang di dalamnya itu ada 40 fadilah tertentu. Fadilahnya ilmu, fadilahnya sedekah, fadilahnya ingat mati. Mudah-mudahan yang saya baca ini ada manfaatnya. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan suratul Fatihah pada mereka-mereka yang terlibat dalam pertemuan ini. Juga yang nyusun ini kan juga terlibat ya. Itu kita bacakan suratul Fatihah. Ibu bapak kita itu juga terlibat, karena ibu bapak kita waktu kita kecil ya sampai gede, ketika kecil gendong kita, nyarikan makan, kan terlibat namanya. Yang terlibat sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Kita bacakan suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول. Di babul awalu, bab yang pertama, karena al-bab itu mudzakkar, maka al-bab al-awwal itu. Kalau tidak al-bab yang muannas, maka ula, itu pertama. Al-ula ya gitu. Al-ula, as-saniyah, as-salisah itu. Al-bab al-awwal gitu ya. Sifat dengan yang menyifati harus, yang menyifati sifat dan yang disifati harus sama. Fadilatul ilmi wal ulama'i, tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ulama itu orang yang punya ilmu.
Orang yang punya ilmu itu ulama. Jadi ilmu itu berdiri sendiri gitu ya, bebas dia, bisa dipelajari siapa saja. Yang mempelajari nanti bisa jadi ulama kalau bisa menguasai banyak ilmu. Oh gitu. Kalau dalam sorof itu alima ya'lamu ilman, orangnya alimun. Kalau pinter banget alimun. Orang pinter amat, pinter banyak itu ulama. Gitu. Jamun nggih. Alima ngerti, orang yang ngerti itu alimun. Kalau ngertinya banyak tentang sesuatu alimun. Orang yang ngerti banyak, jumlahnya banyak, maka ulama gitu. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah berfirman, Allah yang maha tinggi, ta'ala maha tinggi. Syahidallahu annahu la ilaha illa, tulisannya huwa. Kalau diwakafkan menurut tajwid hu, baca panjang. Syahidallahu, Allah menyatakan, annahu sesungguhnya la ilaha illahu, Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada pangeran, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Yang pertama yang bisa menyaksikan, menyatakan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah itu Allah sendiri. Yang pertama. Ini firman Allah ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi imam bil qist. Sekali lagi, yang menyatakan tiada Tuhan melainkan Allah, yang pertama Allah sendiri menyatakan. Yang berikutnya wal malaikah, wawunya ini wawu ataf, sama dengan syahidal malaikah annahu la ilaha illahu gitu. Yang kedua yang menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah itu malaikat, para malaikat. Dengan ngusul ke siapa lagi sekarang? Oh gitu. Oh kiai Pak. Siapa lagi? Allah mengatakan wa ulul ilmi, dan orang-orang yang punya ilmu. Nah, orang kafir berarti nggak punya ilmu, nggak punya dia ilmu tentang ketuhanan yang benar. Dia tidak punya ilmu bahwa yang menciptakan dunia ini Allah, yang paling berkuasa Allah, la haula wala quwata illa billah, itu Allah saja. Kadang-kadang campuran. Yang kadang percaya sama Allah itu yang maha luar biasa, kadang-kadang enggak gitu. Yang pertama yang menyatakan tiada Tuhan kecuali Allah, itu dia Allah itu sendiri, para malaikat dan orang-orang yang punya ilmu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu khususnya tentang ilmu keesaan Allah, ilmu tentang Allah itu adalah Rabb kita, Tuhan kita, ilah kita. Qaiman bil qist. Qaiman itu
yang menegakkan keadilan. Diteruskan, ini yang saya baca di dalamnya. Kalau di dalamnya itu namanya sarahnya, sarah daripada yang di pinggir begini, ini yang nyusun Imam Suyuti. Yang di dalam ini yang penjelasannya luas begini, itu di kitab ini adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan, Imam Nawawi ini, fandur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsih wasanna bil malaikah wasalasa bi ahlil ilmi. Perhatikan bagaimana Allah itu memakai dengan dirinya, memulai dengan dirinya atas tadi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu Allah memulai dengan dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah al-malaikah, yang seterusnya adalah orang yang ahli ilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, bihadza syarafan wa fadla, cukup ini sebagai bukti kemuliaan dan keutamaan. Artinya apa? Keutamaan orang yang punya ilmu dan keutamaan ilmu. Dari bacaan ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani sudah bisa dipahami di situ. Keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang punya ilmu. Karena ilmu menjadikan orang punya ilmu, yang punya ilmu menyebabkan dia barisan yang nomor 3, bisa menyaksikan, bisa menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan, bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Paham nggih? Tetap serius niki. Paham nggih? Imam Nawawi mengatakan bihadza syarafan wa fadla, cukup ini sebagai bukti kemuliaan dan keutamaan. Artinya tadi yang pertama itu yang mampu, yang pertama dan mampu mengatakan la ilaha illallah itu Allah pertama. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga itu orang yang punya ilmu. Ini kata Imam Nawawi cukup sebagai bukti kemuliaan dan keutamaan. Ya, kemuliaan dan keutamaan ini orang yang punya ilmu dan ilmu itu sendiri. Jadi ilmu itu membedakan. Ilmu bisa membedakan antara yang baik yang enggak baik, kan membedakan ilmu itu. Itu. Sampun nggih. Sebetulnya pun bab pertama itu tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama munbar jane. Itu. Pokok tok itu segitu tak sudah pas gitu. Menurut Kiai Nawawi Al-Bantani. Diteruskan, tapi beliau masih meneruskan karena menyarai ya hadis-hadis yang ada dijelaskan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Libni Mas'udin kepada Libni Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala Nabi, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Libni Mas'udin. Sebetulnya asalnya li ibni Mas'udin. Karena itu hamzah wasol, maka kalau meneruskan hamzah wasol itu hilang. Li ibni Mas'udin. Gitu.
kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dijelaskan oleh yang nyarai kitab ini, wasmuhu, sedangkan namanya Ibnu Mas'ud adalah Abdullah. Namanya Abdullah karena anaknya Pak Mas'ud dipanggil anak laki-lakinya Pak Mas'ud, Ibnu Mas'ud gitu. Kalau di Jawa itu ada anak yang pertama namanya Fakih. Itu bapak ibunya dipanggil bapak Fakih, ibune Fakih. Itu kalau menurut bahasa Arab itu namanya alam kunyah. Itu Mama Fadoli kayak saya punya anak namanya Farah, bapak Farah. Istri saya ibune Farah, itu namanya alam kunyah. Alam itu nama. Satu sisi kadang-kadang alam itu nama, kadang-kadang alam itu bendera. Sampun nggih, alam asmo sama alam kunyah. Ada alam asmo, is'an ata wa kunyatan walakoba, itu di Alfiyah itu. Ada nama itu, ada alam asmo. Alam asmo itu lahir namanya Utsman, itu namanya alam asmo. Utsman nama-nama besar, Pak Haji Utsman itu kok punya anak namanya siapa ya? Murid saya dulu namanya siapa itu? Muhammad. Bapak Muhammad itu namanya alam kunyah. Bapak Muhammad. Dijelaskan di sini, Ibnu Mas'ud itu namanya adalah Abdullah. Wa kana sahibu sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia itu adalah teman kala sepi Rasulullah, teman kala sepinya Rasulullah. Kalau rame, nah, kalau pas rame dah, tapi pas sepi, beliau ini punya sebutan, punya ciri sebagai teman Rasul ketika Nabi dalam suasana sepi, gitu. Wa wisaduhu, dan bantalnya Rasul, wa na'laihi, dan dua sandalnya, ibarat itu saking ya dekatnya juga. Wa dhahrihi fis safari, dan sebagai punggung dalam perjalanan. Wa kana khafiful lahmi, wa kana khafifal lahmi, wa kana khafifal lahmi, ya. Wa kana, dan ada siapa Ibu Mas'ud khafifal lahmi, khobarnya ke anak. Kalau dibaca wa kana khafiful lahmi, oh di belakangnya ada qasiran. Dia itu apa itu? Khafifal lahmi itu langsing. Khafif itu ringan. Maka ada gubernur namanya Khafifah, itu ringan. Cepat, geraknya cepat, Khafifah. Kebalikan Khafifah adalah sakilah, berat. Wa kana khafifal lahmi, dia itu langsing gitu, kalau boleh dikatakan ringan badannya, ringan dagingnya, langsing. Qasiron jiddan, beliau ini pendek sekali, pendek orangnya. Ini saya bacakan sedikit di antara ciri daripada ini Ibnu Mas'ud itu. Pendek orangnya, cuma sebahu. Tapi yang sebahunya orang Arab ya agak tinggi ya. Kalau sebahunya anak-anak, makanya dulu ada kisah sedikit itu. Ada orang
apa ya, saya lupa ini. Jadi yang jadi ukuran itu jarinya anak kecil gitu loh. Jadi apa lupa saja. Jadi yang satu memakai ukuran jarinya orang tua, yang satu ini supaya didatangkan jarinya kecil. Jadi udah sampai panjangnya itu. Itu masalah kurban kayaknya itu kalau kambingnya sudah sepanjang gitu, tapi miliknya orang tua jadi panjang tanduknya. Nah, kalau tanduknya anak kecil buahnya kan cuma sedikit lah itu. Ini sudah bisa begitu. Itu dia guyonnya siapa ya? Lupa, maaf ya, ini di delete saja itu. Itu. Tapi kembali lagi, satu diroknya, satu baunya orang Arab itu kan beda dengan bau saya. Orang Arab tinggi-tinggi kan gitu deh. Gitu. Tidak terlalu kecil kita bayangkan, baunya anak yang baru lahir juga kecil lagi. Gitu. Fakana min ajwadin nasi sauban, dan dia itu rapi dalam berpakaian. Tapi kalau dipandang dari nahwu itu sauban sebagai tamyiznya, dia paling bagus pakaiannya gitu. Yang dimaksudkan adalah rapi penampilannya. Wa'at yaban nasirihan, dan dia itu aroma badannya itu paling wangi. Pakai wazan af'alu, atyab, itu paling wangi. Atibu, bukan atyabu, atibu nas, jadi memang paling wangi. Thayyibun itu wangi, bagus. Atyab itu paling wangi, paling bagus. Kalau kita sekarang paling bagus gampang pokoknya, asal rajin ngasih obat-obat itu hilang lah. Ciri lagi wakana daqiqus saqaini, beliau ini punya gigi yang bagus, giginya memang bagus, sehingga suatu ketika itu kelompok manusia itu tertawa, kayak menertawai Ibnu Mas'ud itu, dan Ibnu Mas'ud sedang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Akhirnya ditegur oleh Rasul, ngapain kamu ngetawain Ternyata mengetawainya alasannya apa? Ada ketawa kekaguman. Jadi ketawa kan bermacam-macam itu. Tertawa kekaguman atas indahnya gigi daripada Ibnu Mas'ud itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, demi zat yang aku ada dalam genggamannya atau kekuasaannya, Nabi mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu memiliki amal yang baik, yang lebih berat dari kebanyakan para sahabat. Lebih baik dan berat. Amal dan kaitannya berat ya. Amma man sakulat mawazinuhu, sakulat dan berat. Dan punya kelebihan, beliau itu sering masuk di tempatnya Rasul. Ya memang Nabi ini dengan Ibnu Mas'ud itu misan, anaknya Pak Lik sama anaknya Pak D gitu.
anaknya kakak sama anaknya adik. Seperti Sayyidina Ali juga sama, itu pisan. Dan Ibnu Mas'ud ini sering jalan-jalan bersama Rasulullah. Dan cirinya beliau itu lebih duluan dari Rasul dan dia sambil pegang tongkat. Cirinya. Ini saja tentang Ibnu Mas'ud dalam kitab ini. Sebenarnya panjang, kalau panjang satu pertemuan ya. Dan mudah-mudahan setiap bab ini ya 2 kali pertemuan sajalah selesai. Atau satu saja ya kurang banyak ya. Ya nantilah. Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud. Tidak boleh ya Ibnu Mas'ud, ya Ibna, karena 2 kata bukan tunggal. Kemarin sudah pernah ya. Ya Ibnu Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sesaat saja dalam majelis ilmu, la tamassu, yang kamu tidak masa itu megang atau apalah, kolaman bolfoin wala taktubu, dan tidak menulis harfan satu huruf pun, khairun lak, lebih baik buat kamu, min itki alfi raqabatin, dibanding dengan kamu memerdekakan 1000 budak. Ya Allah. Seperti itu, dan di sarahnya juga hanya memberi penjelasan yang sama. Artinya apa? Saatan diartikan minaz zamani lailan kana au naharon. Jadi bersama duduk dalam majelis ilmu bisa jadi malam, bisa jadi siang gitu. Seterusnya wa nadzuruka ila wajhil alimi ai binadril mahabbah, artinya memandang pandanganmu kepada wajah orang alim. Tapi apa yang dimaksud ai nadharul mahabbah, pandangan seneng gitu. Itu khairul laka, lebih baik buat kamu wahai Ibnu Mas'ud. Ini hadis pribadi, ini hitopnya itu kamu ya, satu orang laki-laki K, kalau 2 orang laki-laki kuma, kalau 2 lebih 3 dan seterusnya kum. Jadi ini satu, karena hitopnya yang tidak ngomong, yang diomong itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, anaknya Pak D Mas'ud gitu ya gitu. Ibnu Mas'ud anak Pak D Mas'ud gitu. Bisa saja diartikan anaknya Pak Lik Mas'ud gitu. Itu kan yang Nabi kan seperti saya katakan tadi, masih saudara. Mandangmu kepada orang alim itu lebih baik min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih bagus kamu mandang orang alim dengan penuh mahabbah, itu lebih bagus daripada kamu sedekah 1000 kuda untuk sabilillah gitu. Makanya Ibnu Mas'ud itu orang pinter, karena pertama dimulai dari ketakdiman pada sumber ilmu gitu. Maka saya prihatin kalau ada murid berani nempeleng guru, jelas tidak akan jadi orang pinter. Itu punya pikiran jelek aja sudah tidak bisa masuk itu. Ini masuk sudah tatar dulu. Itu, ini mau jadi orang pinter itu. Di tafsir satu di antaranya kan Ibnu Mas'ud. Tanya itu Ibnu Mas'ud gitu.
Pertama diberikan tatar dulu. Kamu itu Ibnu Mas'ud, kamu itu walaupun hanya tenguk-tenguk aja, tanpa nulis, tanpa apa, itu sudah luar biasa daripada kamu memerdekakan budak. Kan gitu kita itu di majelis ilmu itu. Kalau kamu mandang orang alim, gurumu itu pandang dengan mahabbah, cinta. Kalau udah cinta itu pesat, Pak. Di pesantren rata-rata kalau jadi ilmunya itu modalnya mesti seneng dengan kiainya. Sehingga banyak yang katanya di pondok tidak belajar, tahu-tahu pulang pinter. Ya di pondok sukanya disuruh-suruh aja sama kiainya itu, tapi seneng itu. Maka kita harus mempunyai kunci itu. Jangan sampai kalau kita mondokkan, nyekolahkan, kita merendahkan guru-gurunya atau kiai-kiainya. Kalau bapaknya sendiri sudah merendahkan, tidak masuk itu. Jadi seperti itu. Ini di kajian ilmu pendidikan, saya kira ya sama gitu. Kekaguman, ada respon yang baik itu pada gurunya. Jadi khairul laka, baik buat kamu, ini pribadi. Satu orang saja yang diberi ini. Wasalamuka, dan salammu, dan mendoakan baik kepada gurumu. Itu Ibnu Mas'ud digitukan. Wassalamuka, ya kita itu kadang kena assalamualaikum cuma itu aja. Kalau di pesantren itu kiainya doakan sampai muridnya itu sampai jadi orang. Muridnya pesantrennya mesti gitu, ya Allah mudah-mudahan guruku juga kehidupannya bagus dan bagus. Jadi salam tidak hanya sekedar assalamualaikum, tapi betul-betul salam yang sempurna. Wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Salammu mendoakan baik pada gurumu itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ngaji, belajar, mondok sama gurunya berantem 1000 tahun yang nggak dapat ilmu. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya, bahwa di lingkungan belajar itu faedahnya sangat luar biasa. Menghormati sumber ilmu untuk anak-anak kita sebagaimana pesan Rasul kepada Ibnu Mas'ud itu bermanfaat pula atas kesuksesan daripada orang yang belajar. Wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari.